KPM wajib tahu, Kementerian Sosial umumkan nominal bansos PKH reguler dan peralihan kantor pos Indonesia. Nah, kira-kira ada perubahan atau tidak ya dalam indeks per tahunnya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah inilah ruang kerja Kementerian Sosial menghadirkan kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Perlindungan yang dimaksud merupakan pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal. Minal mahdi ilal lahdi. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial dengan tujuan mengatasi kerentanan, kemiskinan, dan risiko sosial sepanjang kehidupan. Bingkai perlindungan sosial yang dikawal oleh Kemensos adalah mereka yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun perlu saya sampaikan di awal, sudah ada arahan dari Presiden agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa disusun satu data tunggal terpadu yang penanggung jawabnya adalah BPS dan Bappenas. Data yang kita miliki sudah kita kirim ke BPS untuk diproses dan distandarisasi, nanti hasilnya akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial. Ini alhamdulillah cepat bisa dilaksanakan atas arahan dari Bapak Presiden. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira gambarannya perlindungan sosial sepanjang hayat yang bisa kita lihat dari program Keluarga Harapan. Ini adalah program jangkarnya Kementerian Sosial, di mana program ini menyasar 10 juta KK. 10 juta KK dengan tidak kurang dari 34.000 pendamping seluruh Indonesia. Nanti Bapak Ibu para anggota Komisi 8 bisa melihat di lapangan lebih jauh tentang program ini yang tentu ke depan kita ingin lebih terukur, kemudian lebih solid pelaksanaannya di lapangan. Tapi ini untuk gambaran awal dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam program PKH itu ada beberapa poin penting yang diberi bantuan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial, yaitu ibu hamil 750.000 per 3 bulan, itu artinya 3 juta. Kalau kemudian dia punya bayi usianya 0 sampai 11 bulan, untuk kepentingan ASI eksklusif, vitamin, pemeriksaan kesehatan, maka dia nanti juga mendapatkan 750.000 rupiah per 3 bulan, jadi 3 juta setahun. Untuk keperluan anak usia dini juga mulai dari penimbangan, pengukuran vitamin, pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk pendidikan itu juga ada di situ, nilainya adalah untuk SD 225 per 3 bulan, SMP 375 per 3 bulan, anak SMA 500.000 rupiah per 3 bulan. Lalu juga ada kondisi sosial, jika ada keluarga yang disabilitas berat dalam keluarga, itu mendapatkan 600.000 rupiah per 3 bulan. Lansia dalam keluarga 600.000 rupiah per 3 bulan. Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Ini gambaran program utama dari Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya laporkan sebagai bagian dari pelaksanaan program di Kementerian Sosial. Ada bisnis proses perlindungan atau bisnis proses perlindungan sosial sepanjang hayat yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Kira-kira seperti ini bagannya. Paling kiri itu adalah data, jadi kita akan bekerja berdasarkan data Pak Wahid.
datanya dipastikan dulu, dan insya Allah nanti datanya data yang jauh lebih valid ya, dan sudah menjadi data tunggal yang akan menjadi referensi bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah. Itu bagannya seperti itu, paling kiri, kemudian nanti intervensinya di sebelah kanan. Intervensi pertamanya adalah tentu perlindungan dan jaminan sosial. Mulai dari perlindungan inklusif, perlindungan adaptif, bantuan dan jaminan sosial yang lain seperti kesehatannya terjamin, pendidikan terjamin, dan pangan terjamin. Setelah itu kemudian nanti pada yang paling kanan itu adalah program-program pemberdayaan. Lanjut, inilah gambaran awal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh Bapak Ibu sekalian tentang pelaksanaan program di Kementerian Sosial di tahun 2025 khususnya ini. Jadi berdasarkan data yang ada, sementara ini data yang ada dulu. Data yang ada di DTKS sekarang ini adalah 48,9% dari seluruh penduduk Indonesia atau 136.677 dan seterusnya itu jiwa. Dari situ menurut BPS penduduk miskin itu adalah 9,03% atau setara dengan 25,22 juta jiwa. 25,22 juta jiwa. Sementara kemiskinan atau miskin ekstrim itu 0,83% atau 2,3 juta jiwa. Di mana kemiskinan ekstrim ini akan kita coba dalam waktu 2 tahun ke depan bisa sampai kepada 0%. Sementara yang miskin dalam waktu 5 tahun diupayakan bisa sampai di bawah 6%. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwasanya untuk besaran bantuan PKH di tahun 2024 dan di tahun 2025 itu sama saja ya teman-teman dalam indeks per tahunnya. Nah, jadi untuk KPM PKH reguler maupun yang peralihan dari kantor pos Indonesia sama-sama memiliki besaran yang sama ya teman-teman dalam per tahunnya. Nah, jadi yang membedakan itu adalah sistem pencairan per bulan atau per 3 bulannya. Tetapi total 1 tahunnya itu sama ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.